Ratusan warga mendatangi sebuah rumah di kilometer 13 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu penghuni rumah diduga telah melakukan penistaan agama di media sosial. Usai viral di media sosial rekaman siaran langsung Rudi Simamora, ratusan warga mendatangi rumah Rudi yang berada di Jalan Medan Binjai kilometer 13, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan warga menunggu polisi datang menjemput Rudi setelah dilaporkan atas dugaan penistaan agama yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Sabarin yang bisa menemani waktu luang kalian di rumah. Nah, jadi sebelum kita mulai podcast kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 1, aku Bintang, aku Selva, aku Asyifa, Aku Gio, aku Arya, dan aku Tika. Nah, kali ini kita bakal bahas apa sih? Jadi di podcast kali ini kita akan bahas tentang pasal 29 ayat 1 dan 2. Apa aja yang bakal dibahas dalam podcast ini? Kayaknya kita akan bahas di sini tentang implementasi dan tantangan yang ada di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Kenapa sih kita harus tahu pentingnya pasal ini? Ya, pasal ini kan saya berhubungan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayaknya pasal ini tuh isinya tentang kebebasan beragama yang sangat relevan. Jadi mungkin penting ya buat kita bahas di sini. Jadi siap-siap ya, podcast kali ini cocok banget buat kita para siswa SMA yang sering mendengar tentang pasal 29 tapi belum benar-benar memahami isinya. Yuk kita mulai. Oke, aku mulai dulu ya dengan membacakan ini dari pasal 29 ayat 1 dan 2. Dari yang ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan bunyi yang kedua adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memilih agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, kalau diartikan secara sederhana, pasal 29 ini mengandung dua hal utama. Yang pertama, ayat 1 menegaskan bahwa negara ini itu mengakui keberadaan Tuhan, serta ini menjadi dasar bahwa kita bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Kita adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Lalu dari ayat 2 itu menegaskan tentang kebebasan beragama di Indonesia yang memberikan kebebasan penuh bagi para setiap warga warganya untuk memilih dan memeluk menjalankan sesuai ibadahnya masing-masing. Lalu kita lanjut ke latar belakang kenapa pasal ini tuh penting banget. Karena pasal 29 itu disusun sebagai respon terhadap keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Kita tahu kan, Indonesia itu punya berbagai agama dan kepercayaan. Benar banget. 1. UUD 1945 dirumuskan, para pendiri bangsa kita mempertimbangkan keragaman ini. Jadi mereka ingin Indonesia tetap bersatu tanpa mempermasalahkan agama atau kepercayaan. Jadi ini alasan penting kenapa negara kita menghargai semua agama tanpa mendiskriminasikannya. Setuju banget. Mereka sadar akan persatuan dalam menghormati dan menghargai agama yang lain. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan mereka tanpa melibatkan kerusuhan. Jadi apa sih makna sebenarnya dari pasal 29 ini? Makna dari pasal 29 ayat 1 adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar ketuhanan. Negara kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, tapi tanpa menunjuk agama tertentu. Sedangkan makna dari ayat 2 adalah setiap individu itu bebas dalam beragama. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan dan menjamin hak asasi manusia. Kita bisa memilih agama kita sendiri, beribadah tanpa takut, dan negara harus melindungi hak itu. Intinya di kebebasan beragama ini tuh bukan cuma untuk kita saja, tapi untuk semua orang. Jadi penting juga bagi kita untuk menghormati agama orang lain dengan cara mereka berbeda sesuai dengan kepercayaannya. Oke, kita lanjut ke yang lebih praktis kali ya.
Bagaimana sih penerapan dari pasal 29 ini dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin siapa dari kalian yang mau kasih contoh dari penerapan pasal 29 ini? Aku deh, misalnya di sekolah kan ada kegiatan upacara bendera kan. Jadi, nah saat berdoa biasanya kita diajak berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menghargai keberagaman. Atau waktu ada hari besar agama, sekolah kita libur saat Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan hari besar lainnya. Ini adalah salah satu contoh negara menghormati agama yang berbeda-beda dengan memberi kesempatan semua orang untuk merayakan hari raya mereka. Bahkan ada juga contoh dalam hal makanan, misalnya di kantin sekolah. Kita bisa memilih makanan sesuai keyakinan kita, entah itu makanan halal ataupun non halal. Ini adalah contoh kecil dari kebebasan agama yang kita alami. Tapi di sisi lain, dalam pasal ini ada juga loh tantangannya. Misalnya, kayak kita itu membuli orang yang berbeda agama gitu loh, kayak yang beda sama kita. Benar, ini yang harus kita waspadai, kebebasan beragama itu juga. Berarti kita harus menghormati dan kita harus membedakan antara keyakinan pribadi dengan keyakinan lainnya. Setuju, inti dari pasal 29 ini adalah supaya kita bisa hidup bersama dengan damai dan toleransi. Sikap toleransi ini sangat penting loh, apalagi kita tinggal di negara yang beragam. Jadi kalau kita bisa menghormati orang lain, suasana di sekolah, rumah, dan lingkungan kita pasti jadi lebih baik. Wah, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dari pasal 29 ayat 1 dan 2 ini. Ini bukan hanya aturan di atas kertas, tapi panduan hidup sehari-hari supaya agar kita bisa hidup rukun antar sesama manusia. Ya, dari pengertian, makna, contoh hingga penerapannya, kita jadi lebih paham kenapa pasal ini begitu sangat penting. Harapan kita semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya, buat lebih menjaga kerukunan, menghormati dan menghargai agama yang lain di sekolah, di rumah maupun di sekitarnya. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang tak kalah menarik. Sampai jumpa. Paling orang yang kita menjadi Ayat 1. ya udah berangkat. Kalian ya. Ini sebenarnya dari pasal 2. Inti dari pasal Kamu di sekitarnya. Bener ya. Wow.